Baik, di sini saya mencontohkan bahwa kita memiliki sebuah sequence dari DNA tertentu yang kita belum tahu ini adalah sequence apa. Untuk memastikan bahwa sequence DNA ini merupakan sebuah protein tertentu atau menyandikan protein tertentu, karena kita lihat di sini bahwa sequence ini dimulai dari ATG yang berarti start codon. Nah, untuk memastikan maka kita bisa menggunakan fasilitas BLAST dari NCBI. Kemudian kita pilih web BLAST. Karena kita ingin mengetahui fungsi proteinnya, maka kita menggunakan BLASTX, Translated Nucleotide menjadi protein, karena yang kita miliki adalah sequence nukleotida. Kita klik, kemudian kita paste di sini. Nah, ini adalah sequence dari nukleotida yang kita punyai. Kemudian yang kita lakukan adalah mengklik BLAST. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, hasil BLAST ini menunjukkan bahwa sequence asam nukleotida tersebut merupakan sequence yang menyandikan major capsid protein dari sebuah bakteriofag. Dikarenakan sequence yang kita miliki adalah sequence DNA, maka sequence tersebut harus kita convert menjadi sequence asam amino atau sebuah sequence protein dengan menggunakan tools bioinformatika yang bisa digunakan untuk mengkonversi sequence DNA menjadi protein. Kita gunakan saja yang paling sederhana adalah Translate Tools XPC, dan kita masukkan sequence kita di sini, yaitu sequence DNA. Kita paste di sini, kemudian kita translate. Oke. Setelah ditranslatekan, kita mendapatkan hasil translasi seperti ini, bahwa harus dimulai dari methionine atau open different start codon. Kita punya di sini adalah methionine, maka sequence kita adalah ini sebagai sebuah sequence protein. Kemudian sequence tersebut kita kopikan di bawah sequence kita. Protein ini merupakan sequence DNA dan ini merupakan sequence hasil konversi. Sequence asam amino inilah yang kemudian kita gunakan untuk proses pembuatan pohon filogenetik. Berdasarkan hasil BLAST tadi bahwa sequence kita adalah sequence major capsid protein dari bakteriofag, maka kita harus mengumpulkan sequence protein dari major capsid protein beberapa bakteriofag yang akan kita gunakan sebagai pembanding dalam pembuatan pohon filogenetik. Nah, sequence ini bisa kita peroleh dari database dari NCBI. Setelah dilakukan ekstraksi atau pencarian sequence protein yang kita perlukan untuk digunakan sebagai pembanding dalam pembuatan pohon filogenetik, kita mendapatkan sequence seperti ini. Ini adalah RSY1, kemudian RS23, kemudian RSFZ91 dan seterusnya. Nah, ini sudah merupakan sequence dari sequence protein yang akan kita gunakan sebagai pembanding yang kita peroleh dari database. Selanjutnya kita menyiapkan sebuah file kosong menggunakan fasilitas notepad atau teks tertentu. Kemudian kita menuliskan menggunakan pendekatan FASTA. Ini adalah sebuah karakter FASTA, diawali dengan tanda mata panah. Kemudian kita beri nama protein kita beri sequence protein, kemudian di sini adalah sequence protein kita yang akan kita gunakan di dalam proses pembuatan pohon filogenetik. Nah, sebagai pembanding maka kita harus mengkopikan file sequence asam amino yang telah kita kumpulkan sebelumnya.
Jadi file ini kita copy, select all, kita copy, kemudian kita paste di bagian bawah ini. Nah, ini sudah terpaste. Setelah itu kita select all, kita copy, kemudian asam amino inilah yang kita gunakan untuk konstruksi pohon filogenetik menggunakan tools bioinformatika. Dalam hal ini kita bisa menggunakan tool bioinformatika dengan pendekatan one click filogenetik. Nah, di sini filogeny kita bisa menggunakan ini, kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan phylogenetic analysis, menggunakan one click seperti ini, dan yang harus kita lihat berdasarkan kaidah dari bagaimana proses atau tahapan pembuatan pohon filogenetik adalah harus dilakukan alignment dulu, kemudian pengecekan data atau melakukan kurasi. Setelah dilakukan kurasi, kemudian dilakukan konstruksi pembuatan filogenetiknya, yang selanjutnya kemudian mengkonversikan menjadi sebuah gambar pohon filogenetik. Menggunakan software ini atau aplikasi ini sangat mudah, kita hanya mengcopy paste file yang berisi data FASTA kita. Ini seperti ini. Kemudian kita tinggal mengetik submit untuk melakukan proses pembuatan pohon filogenetik. Nah, di sini kita bisa melihat prosesnya. Yang tahapan yang sedang berproses ini adalah alignment. Selanjutnya adalah tahapan kurasi, pengecekan atau validasi data. Baik, di sini proses pembuatan pohon filogenetik. Dan yang terakhir adalah pembuatan gambar pohon filogenetik. Berikut adalah gambar pohon filogenetik dari major capsid protein yang kita miliki. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai pohon filogenetik. Dan kemudian bisa kita ambil filenya untuk keperluan pelaporan.